Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu April di pelajaran seni budaya. Oke, jangan bosan-bosan ya ngeliatin video Bu April. Saya yakin sih kalian kangen sama saya ya. Gitu. Oke, nggak bosan-bosannya Bu April mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Gak usah kemana-mana kalau nggak penting-penting banget, jadi di rumah aja. Stay safe, stay healthy. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu poster. Oke, minggu lalu saya udah minta kalian kan ya buat analisis poster-poster itu. Saya baca juga kalian udah jago-jago banget, karena saya yakin semester 1 kemarin udah diajarin juga ya sama Pak Haris ya, poster tuh apa, gunanya buat apa ya gitu. Oke, kalau kemarin mungkin lebih ke definisinya, sekarang kita akan praktiknya ya. Jadi yang poster yang bagus tuh yang kayak gimana sih gitu ya. Oke, lanjut. Poster apa sih itu poster? Oke, pasti udah tahu dong, kan udah diajarin ya Pak Haris. Oke, kalau misalnya ada yang lupa atau Bu, saya tahu poster tuh kayak gimana. Saya sering lihat di sini, tapi saya bingung membahasakannya kayak gimana. Gitu. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Namanya juga orang belajar ya kan. Manusia juga banyak lupanya gitu ya kan. Lanjut. Jadi poster itu adalah media informasi yang berisikan tulisan dan gambar, ya. Tujuannya apa? Yaitu untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai. Biasanya berupa ajakan, misalnya ajakan untuk ayo hidup sehat gitu, ayo disiplin gitu, ayo hindari corona dengan langkah bla 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 gitu. Nah, itu adalah poster. Oke, di mana aja poster dipasang? Ya di tempat-tempat umum seperti sekolah gitu ya. Terus di kantor. Nah, kalau di kantor misalnya pegawai terbaik bulan ini, Pak ini, Pak itu, Bu ini, Bu itu gitu ya. Kemudian di kecamatan, di pasar, di mall, dan tempat umum lainnya di mana orang-orang bisa melihat poster tersebut gitu. Oke, lanjut. Apa sih fungsi poster? Oke, apa aja fungsinya? Yaitu sebagai media publikasi agar masyarakat bisa membacanya dan melakukan sesuai dengan apa yang ada dalam poster tersebut. Jadi ketika orang udah baca, ya orang melakukan apa yang diinfokan di dalam poster tersebut. Kemudian biasanya ya poster itu berukuran A3 plus ya, seukuran buku gambar yang A3 gitu, tapi lebih gede dikit kalau yang A3 plus. Kemudian lanjut, apa aja sih syarat poster yang baik? Oke, yang pertama menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kalau misalnya lingkungannya menggunakan bahasa Indonesia, berarti yang digunakan bahasa Indonesia. Atau kalau misalnya mau agak gaul-gaul dikit kayak anak Jaksel gitu, bisa menggunakan bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya yang kira-kira tidak terlalu berat gitu ya. Kemudian bahasanya harus singkat, padat, jelas namun tetap berisi. Jangan singkat tapi padat tapi nggak jelas, tapi nggak tahu infonya apa yang mau disampaikan, ngambang gitu, jadi percuma. Oke, lanjut. Menarik, terdapat gambar dan tulisan yang sesuai. Jangan misalnya cegah corona dengan 5M tapi gambarnya adalah rokok yang disilang, itu kan nggak nyambung gitu kan. Corona rokok gitu kan, nggak nyambung. Kemudian menggunakan bahan yang tidak mudah rusak. Jadi kalau misalnya poster kan biasanya emang kertas kan. Nah, biasanya kertas yang dipilih adalah kertas yang tebal gitu, namanya art karton gitu. Nah, biasanya kalau art karton itu kena air sedikit itu nggak apa-apa, nggak kayak kertas HVS yang kalau kena air langsung basah banget terus robek melentung-lentung gitu ya. Tuh, kenapa harus bahan yang kuat? Ya itu karena kan supaya dalam jangka waktu tertentu orang-orang bisa lihat. Kalau misalnya cuma sebentar terus sudah rusak, gimana mau lihatnya ya kan? Itu lanjut. Yang terakhir adalah mudah terlihat gitu ya. Jadi menempelnya harus di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh orang gitu. Jangan nempelnya di
sempilan mana gitu, atau di belakang pintu lemari mana ada yang melihat gitu kan. Lanjut. Nah, apa aja jenis poster? Tahu lah ya. Sama poster niaga. Fungsinya buat apa? Ya untuk menawarkan dagangan, itu untuk berdagang, itu untuk menjual sesuatu gitu, menginfokan sebuah produk gitu. Lanjut, poster acara juga berarti untuk menginfokan sebuah acara gitu. Acaranya apa, waktunya di mana, tempatnya di mana, kalau mau ikutan kontak personnya apa, siapa gitu. Itu namanya poster acara. Kemudian poster pendidikan. Nah, itu biasanya adalah berupa motivasi-motivasi yang mendidik gitu ya. Kemudian ada poster layanan masyarakat. Ini contoh gini, 5 langkah cegah penyebaran virus corona. Itu kan untuk masyarakat dan biasanya non-profit atau non-profit itu apa ya? Tidak mengambil keuntungan gitu ya. Gitu. Kemudian ada pertanyaan? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada silakan WA Bu April aja, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, apa aja sih bagian poster? Gitu. Poster tuh yang pertama adalah sebenarnya yang pertama itu ada penyelenggaranya, ya. Tapi ini bukan nomor 1, nomor 2 enggak. Nah, ini penyelenggaranya. Nih, misalnya ada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, ini naruhnya terserah di mana aja. Yang penting ada, mau di atas kayak gini, mau di bawah sini, pojok nggak apa-apa. Yang penting posisinya adalah posisi yang estetik gitu, estetik. Kemudian ada judul, pasti harus ada judul. Nah, biasanya judul ini ditulisnya gede-gede. Kenapa? Karena kalau judulnya kecil ya nggak kelihatan gitu. Dan biasanya kalau judulnya gede, orang dari jauh pun langsung melihat dan akhirnya tertarik untuk mendekat dan membacanya gitu. Kemudian ada isi atau pesannya. Nah, isi atau pesannya itu tergantung dengan jenis posternya. Kalau poster niaga berarti nyeritain produknya, misalnya rasanya apa, bahannya apa aja. Misalnya kalau ada khasiatnya apa. Nah, itu. Terus kalau misalnya poster acara, biasanya tempatnya di mana, waktunya kapan, pesertanya siapa aja. Nah, itu ya, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada kontak yang bisa dihubungi. Kalau misalnya kalian habis baca poster terus kepo mau nanya ke siapa, nah itu harus ada di bawahnya. Mau di bawah, di atas, biasanya sih di bawah sih kalau yang kontak yang harus dihubungi ini. Nah, judul dengan isi pesan, tulisannya harus lebih besar judul dibandingkan dengan isi, dan gambarnya juga harus sesuai. Kenapa harus ada gambar? Biasanya manusia itu adalah kalau ngelihat lebih seneng lihat gambar ya kan daripada lihat tulisan ya kan. Kalau misalnya gambarnya menarik, ya pasti orang lihat. Kalau cuma tulisan doang, kalau tulisannya yang nggak yang menarik, yang bikin mereka mau baca, ya mereka lewat aja gitu, jadi nggak bakal baca. Lanjut. Oke, alat dan bahan membuat poster apa aja sih? Nah, alat bahannya ini saya bagi menjadi 2, poster manual dan poster digital. Kalau poster manual berarti bikinnya ya pakai tangan gitu, manual pakai tangan, digambar sesuatu gitu ya. Alatnya apa aja? Yang pertama ada kertas. Ini kertas gambar, kemudian pensil, pulpen, spidol. Ini pensil tek-tek nih. Terus apusan gitu kan ya. Kemudian untuk mewarnainya kalian bisa pakai pensil warna, bisa pakai krayon, bisa pakai cat air, cat poster, cat akrilik dan lain gitu. Ini yang membuat poster manualnya sama kayak kalian menggambar biasa lah ya alat bahannya. Kemudian kalau yang digital itu kayak gimana? Kalau digital itu biasa dibuatnya dengan teknik komputerisasi. Apa aja? Ya, komputer lah ya, komputer atau laptop ya. Terus pakai mouse, terus dia ini namanya pakai pen tablet. Nih, yang ini nih. Jadi dia gambarnya yang hitam-hitam ini nih. Nih dia, jadi perangkatnya itu ada seperangkat tabletnya sama pennya gitu. Jadi gambarnya di sini, nanti hasilnya terlihat di layar tuh. Atau misalnya kalau yang kekinian banget tuh yang suka ada di TikTok pakai tab ya, pakai tab. Mau iPad kayak apa, Samsung kayak apa kan mereknya pakai tab gitu, yang itu lah ya, tahu tab kan ya, gambarnya langsung di situ. Nah, terus apalagi alat pendukungnya, yaitu
pakai desain software desain. Software itu apa? Perangkat lunak. Perangkat lunak itu apa ya? Aplikasi lah ya. Kalau di handphone ya. Biasanya apa aja yang dipakai? Nih yang biasanya dipakai nih ada Photoshop, ada Illustrator dan lain-lain. Tuh. Kemudian ada pakai printer juga buat nyetaknya. Terus biasanya sebelum mereka menuangkannya ke dalam komputer, dia biasanya tetap bikin sketsa dulu pakai pensil dan kertas. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, oh Bu pakai handphone bisa nggak sih Bu? Bisa, banyak sekarang aplikasinya, misalnya pakai Canva, apalagi tuh PixArt gitu-gitu ya, itu bisa di handphone. Kalau yang di digital. Kemudian terakhir, oh udah nih, Bu Afril mau nanya dong. Oke, boleh. Kalau mau nanya silahkan WA saya ya, mau di WA, mau di Telegram, boleh ditanya. Tapi gitu, sabar nungguinnya karena biasanya kalau habis tugas masuk, apalagi sekarang kan saya memperbolehkan kalian untuk mengirim tugas lewat WA atau Telegram gitu. Ya, biasanya numpuk gitu, jadi sabar aja ya kalau buat dijawab, kalau mau ya telepon gitu ya, telepon. Oke, kalau gitu silakan cek latihan soal di Google Classroom atau pada channel Telegram @sb8 233 ya, @sb8 233. Kenapa saya bikin channel Telegram? Soalnya kebanyakan kalau Google Classroom itu alasannya, Bu saya nggak bisa buka, Bu saya nggak tahu, Bu susah, password saya hilang, lalalala gitu ya, ribet gitu. Jadi saya coba bikin Telegram. Kenapa Telegram? Karena kalau Telegram itu chat sebelumnya itu masih bisa dibaca walaupun kalian baru masuk gitu. Jadi kalau misalnya ketinggalan tugas bisa dicek di situ. Kenapa saya nggak kirim tugasnya di WA? Karena di WA itu numpuk, isinya kan absen kalian gitu. Takutnya malah kalian nggak ngebaca tugas dari saya gitu. Jadi lebih baik absen di WA, tugas di Telegram atau di Google Classroom. Ya kalian tinggal pilih salah satu lah. Nah, ngumpulinnya mau tetap ngumpulin di Google Classroom silahkan, saya koreksi. Mau japri di WA atau Telegram ya nggak apa-apa, it's okay. Yang penting tugasnya dikumpulin. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Cuci tangan jangan lupa, terus pakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa makan makanan bergizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, yang perempuan tablet tambah darahnya jangan lupa diminum ya. Dah.